Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita tim Oh Jadi Gini berada di Perpustakaan Nasional yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 11. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mewawancarai narasumber Pak Arief Wicaksono. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti kita terus. Nah, saat ini kita sudah berada dengan narasumber kita, dengan Pak Arief Wicaksono selaku Subkoordinator Pelayanan Referensi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan tanya-tanya nih dengan Pak Arief Wicaksono seputar Perpustakaan Nasional. Untuk sekedar masuk sebenarnya nggak perlu. Nah, tapi ketika akan memanfaatkan fasilitas dan koleksi di sini baru butuh kartu anggota menjadi member kita Perpustakaan Nasional. Fungsinya yang pasti Perpustakaan Nasional sebenarnya punya peran buat pembangunan nasional itu membangun budaya literasi. Jadi kan ada 7 agenda pembangunan Pak Presiden sekarang ini. Nah, itu Perpustakaan Nasional adalah bagian untuk membangun budaya literasi. Jadi prinsipnya seluruh kegiatan Perpustakaan Nasional ditujukan mengarah ke sana semua. Kalau di sini kan kita nyebut gampangnya layanan perpustakaan ya, karena ada beberapa fungsi Perpustakaan Nasional seperti fungsi pembinaan, fungsi deposit. Nah, itu bukan di sini. Kalau yang di gedung ini nih, yang 24 lantai yang diresmikan oleh langsung Pak Jokowi, itu
fungsi layanan perpustakaan. Nah, itu prinsipnya menyediakan informasi kepada masyarakat tidak terbatas bahkan Jabodetabek untuk supaya tadi kebutuhan informasi masyarakat terpenuhi. Jadi koleksi yang ada di sini itu sebenarnya seperti sarana untuk mempertemukan kebutuhan informasi masyarakat dengan informasi yang dibutuhkannya, seperti itu. Nah, gitu. Tadi kan pertanyaan khususnya misalnya pelajar ya. Kebayang nggak sih kalau perpustakaan itu sebenarnya seperti apa? Gitu? Mungkin dulu kebayangnya penjaganya kacamatanya gini gitu ya. Sambil rambutnya ibu-ibu misalnya gitu, atau bapak-bapak yang seperti itu. Tapi sekarang makanya coba diubah image itu, dibangun gedung yang seperti ini, yang menurut para masyarakat sendiri yang sudah datang ini banyak sekali spot-spot instagramable ya. Jadinya pertama paling nggak mendorong masyarakat tidak berdasarkan usia bahkan gitu kan, bisa datang ke sini untuk paling nggak datang dulu aja karena bentuknya udah kayak mall, kita nyebutnya udah kayak mall ya. Penampakannya udah seperti mall. Yang kita coba tampakkan di luar tuh kayak seperti Mas Hamam gitu ya, yang muda, energik, kalau versi laki-laki yang cantik gitu kan, yang enak lah untuk kita datangi. Ruangannya nyaman, AC, lampunya terang. Berawal dari itu paling nggak supaya datang dulu, karena fungsi perpustakaan sendiri kan ada fungsi rekreasi, nggak mesti yang serius-serius yang datang bawa laptop gitu, yang bawa tablet duduk bawa cap buku, nggak juga. Itu langkah selanjutnya, prinsipnya mendekatkan dulu ke perpustakaan, ke literasi, ke buku, baru selanjutnya masa iya sih datang gitu nggak dipegang-pegang tuh buku misalnya gitu. Walaupun ada juga bisa jadi ya cuma numpang foto misalnya gitu, ya sudah selesai. Atau numpang jangan-jangan datang sama pacarnya gitu kan, datang wah lumayan nih spotnya gitu kan, enak, bisa jadi. Lagi-lagi itu langkah awal. Selanjutnya ya nanti kita interaksi lebih lanjut dengan perpustakaan kami, mudah-mudahan lebih terbangun lah budaya literasinya. Kita 27 lantai, 24 ke atas, 3 ke bawah, basement ya. Paling favorit sebenarnya nggak ada ya, tapi yang sering yang kita ucapkan kalau orang datang sini belum datang ke Perpustakaan Nasional, kalau belum ke lantai 24, ke terasnya lalu foto di belakangnya itu backgroundnya Monas, seperti itu. Tapi itu dari sisi foto. Kalau dari sisi rame itu lantai 21, 22 itu buku umum, itu tempat favorit yang pencari buku, penulis skripsi, disertasi, tesis, karena buku-buku umum teksnya di situ. Dan raknya terbuka, bisa kita ambil sendiri, acak-acak sendiri, itu bisa langsung ke sana. Nah, untuk pinjam buku ya, pinjam buku sebenarnya mungkin ada dua ya. Satu, pinjam buku dibawa pulang. Itu yang bisa dipinjam itu di lantai 7, bagian layanan anak, sama lantai tadi 21, 22. Itu bisa dipinjam pulang, tapi khusus untuk KTP Jabodetabek untuk sementara ini. Lamanya 7 hari, bisa diperpanjang. Lewat email saja, lewat telepon saja bisa. Peminjamannya pun sebenarnya kita udah menyediakan anjungan buku mandiri, artinya kalau terbiasa dengan teknologi sebenarnya gampang, tinggal taruh buku, taruh kartu anggota, udah pinjam dengan sendirinya di mesin tersebut. Termasuk untuk mengembalikannya tadi, kalau mengembalikan bahkan 24 jam 24 jam di bawah lantai 1 itu ada anjungan pengembalian mandiri, tinggal taruh buku langsung kembali sendiri. Pinjaman ini sebenarnya ada
kita punya fasilitas smart locker, artinya lewat katalog online-nya Pustaka Nasional, masyarakat dengan syarat tertentu tadi itu bisa klik untuk pinjam, terus datang ke sini udah ke lantai 2 itu nanti ada locker pink berwarna pink, terus tinggal tap kartu anggotanya, keluar tuh bukunya di locker yang telah dimasukkan bukunya berdasarkan pesanan. Jadi teknologinya udah keren sekali. Sanksi ini buat lembaga pemerintah agak berat ya. Maksudnya kalau dalam bentuk denda uang, karena itu bisa dikejar-kejar sama BPK gitu. Ini uangnya dikemanain nih gitu misalnya. Sekian masuk banyak terlambat misalnya. Nah, akhirnya diputuskan kita pakai sanksi sosial. Jadi kalau Mas gitu kan belum mengembalikan di jangka tertentu, masih dikasih peringatan lewat email, lewat WA gitu kan. Nggak mengembalikan juga, ya itu akhirnya diblok saja akunnya, nggak akan bisa pinjam lagi. Buat pencinta buku itu lebih besar sanksinya daripada sekedar cuma bayar 10.000, 50.000 misalnya, seperti itu. Nah, protokol kesehatannya kita berapa kali sih mendapat kritikan juga dari masyarakat di Ijek ya, ada aplikasi Ijek. Terkesan kita membuka dengan sekian banyak orang bagaimana protokolnya, tapi prinsipnya ketika kita memberanikan membuka, kita sudah coba membuat peraturan kebijakan jaga jarak misalnya, seperti lihat ya ini kita kasih silang-silang, berharap tidak diduduki yang ditanda silang. Lalu ditetapkan juga, kita hitung kursinya, kita punya kursi berapa sih, jadi itu nanti kita hitung akhirnya berjumlah berapa, itu menjadi angka maksimal supaya orang bisa datang. Dan berdasarkan keputusan pimpinan sekarang itu 2.000, dengan asumsi tadi kursi kita mencukupi, dan 2.000 itu angka yang tidak satu plek gitu ya, dalam satu waktu, tapi ngalir, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Karena dari catatan kita, kalau ditaruh 500 gitu, itu terjadi penumpukan di luar. Akhirnya petugas COVID dari Jakarta tuh datang, nih kenapa ini ada penumpukan di luar? Enggak. Kalau lihat di media sosial itu kayak menanti-nanti ya, ini kayak air bagi orang yang membutuhkannya di Gudang Pasir. Kapan sih buka gitu ya, karena kalau kita lihat-lihat tuh kapan sih buka, lalu tetap ada yang kritik jadi penuh misalnya gitu. Ini benar-benar perpustakaan itu, Pustaka Nasional ini menjadi air buat para mahasiswa, para masyarakat yang ingin datang ke sini, yang mungkin pun udah sekian lama bosan di rumah, butuh tempat juga untuk lari dari rumahnya misalnya gitu. Karena nyaman. Ya, saya Arif, pustakawan di Perpustakaan Nasional. Mungkin pesan buat saya sendiri dan teman-teman, kita bangun kebutuhan kita untuk mengetahui sesuatu, karena ini kunci buat kita untuk mulai membaca. Tanpa ada kebutuhan, tanpa ada keinginan untuk mengetahui sesuatu, maka kita akan berhenti untuk memperbaharui diri kita, memperbaharui pengetahuan kita, seperti itu. Dan perpustakaan ini tempat teman-teman untuk berkolaborasi, bisa untuk bercengkrama dengan teman-teman, berdiskusi, karena sekarang perpustakaan tidak lagi tempat sunyi, tapi bisa digunakan untuk berdiskusi. Perpustakaan menjadi partner buat mencari informasi. Kami nih pustakawan bisa ditanya kalau ada kesulitan
menemukan informasi yang dibutuhkan, kami sangat terbuka. Salah satunya kami punya layanan tanya pustakawan misalnya. Dan ini virtual, tanpa perlu datang ke sini pun juga bisa bercengkrama, berdialog, berdiskusi dengan kami. Demikian dari saya, semoga Perpustakaan Nasional mampu memberikan nilai kepada teman-teman semua. Terima kasih. Kalau ini kayak baru pertama kali juga ya ke sini, jadi so far ya bagus juga, sekalian sambil kerja, untuk ruangan, fasilitas semuanya, protokol kesehatan juga terlaksana dengan baik, pakai kuota, terus juga duduk dijarakin. Untuk fasilitasnya juga so far yang bagus, yang bikin ya pokoknya bikin nyaman lah di sini. Kalau ditingkatkan sih mungkin dari harinya ya, mungkin kan kalau sekarang kan cuma hari Senin sampai Jumat aja, mungkin kedepannya bisa untuk weekend tapi kuotanya lebih dibatasi lagi, jamnya lebih dibatasi lagi gitu. Jadi semakin banyak juga yang healing pengunjung dan semakin banyak juga yang datang ke Perpusnas gitu aja sih. Tapi kalau untuk fasilitas apapun yang ditingkatkan sih so far nggak ada, semuanya bagus.